Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertujuan untuk mengajarkan dan berdakwah agama Islam. Kebanyakan dari manusia menganggap jumlah nabi itu hanya ada 25 nabi. Tapi faktanya di dunia ini ada banyak sekali nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya ada yang bernama Nabi Jirjis. Nabi Jirjis adalah nabi yang diutus pada zaman Bani Israel. Sedangkan pada waktu itu wilayah tersebut dipimpin oleh Raja Zolim yang bernama Darian. Raja Darian adalah penyembah berhala, dan berhala tersebut diletakkan di dalam istananya yang dibangunnya dengan sangat megah dan diberi wangi-wangian dari minyak misik. Di depan istana Raja Darian dibuatkan kubangan yang besar diberi kobaran api yang sangat dahsyat. Kubangan tersebut dipergunakan bagi pengikutnya yang menolak untuk menyembah berhalanya. Dakwah Nabi Jirjis diutus oleh Allah untuk mengajaknya memeluk agama Islam. Dan dakwah Nabi Jirjis itu ditolak mentah-mentah oleh raja dan pengikutnya. Setelah terjadi penolakan, Nabi Jirjis pun terlibat adu argumen dengan Raja Zolim. Hasilnya pun Raja Darian kalah berargumen sehingga memerintahkan pengikutnya untuk membunuh Nabi Jirjis. Setelah beberapa kali Nabi Jirjis berhasil dibunuh oleh Raja Darian, dengan izin Allah juga Nabi Jirjis dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilansir dari berbagai riwayat, Raja Darian menyiksa Nabi Jirjis dengan berbagai siksaan sebanyak 70 kali, dan hasilnya pun sia-sia. Karena bekas siksaan yang ada di tubuh Nabi Jirjis dipulihkan secara terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan permaisuri Darian secara diam-diam sudah memeluk agama Islam dengan bimbingan langsung dari Nabi Jirjis. Hal tersebut dilakukan ketika Nabi Jirjis mendatangi istana sang Raja Zolim untuk menunaikan sholat dan membaca kitab Zabur. Setelah mendengar lantunan kitab tersebut, sang permaisuri tersentuh sampai menangis. Dikisahkan suatu ketika hari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan hujan selama berhari-hari, sehingga negerinya nyaris hancur. Melihat hal tersebut, Raja Zolim langsung mendatangi rumah Nabi Jirjis dengan membawa bala tentaranya. Setelah sampai di rumah tersebut, ternyata mereka mendapati Nabi Jirjis sedang memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah adanya pembicaraan antara Nabi Jirjis dengan Raja Zolim yang meminta kepada Tuhan untuk menurunkan hujan guna menyelamatkan negerinya sebelum benar-benar hancur. Kemudian Raja Zolim itu pun melakukan perjanjian kepada Nabi Jirjis. Apabila dia sanggup beriman kepada Allah, maka Nabi Jirjis akan berdoa kepada Allah untuk diturunkannya hujan di wilayah kekuasaannya. Bahkan saking besarnya hujan yang diturunkan oleh Allah sampai padang pasir pun dipenuhi dengan air, dan malaikat Jibril pun diperintahkan untuk memberitahukan bumi agar wilayah tersebut tumbuh buah-buahan yang sebelumnya belum pernah ada. Sahabat yang beriman, dengan kisah Nabi Jirjis ini kita bisa mengambil hikmah. Kalau saat menyerukan kebaikan ada yang menentang, maka lanjutkanlah. Pasalnya kebaikan itu akan selalu menang dibanding kemungkaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, seperti yang di dalam ajaran agama Islam, jumlah nabi menurut hadis berjumlah 124.000 orang dan rasul berjumlah 312 orang. Sesuai rukun iman yang keempat, di dalam rukun iman diwajibkan untuk mengetahui 25 orang nabi dan rasul. Dari Abi Dzar radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya tentang jumlah nabi, jumlah para nabi itu adalah 124.000 orang. Lalu berapa jumlah rasul di antara mereka? 312 orang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari sekian banyaknya nabi tersebut, ternyata ada satu nabi yang tidak memiliki pengikut. Siapakah dia? Simak terus videonya sampai akhir hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua.
Nabi yang tidak memiliki pengikut tersebut diabadikan dalam beberapa kitab, yang diantaranya seperti Qisasul Anbiya dan Muqasyafatul Qulub. Nama beliau adalah Sam'un Ghazi alaihi salam. Nabi Sam'un adalah nabi dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Layaknya para nabi lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi kelebihan atau mukjizat kepada Nabi Sam'un. Dia diberi kekuatan super yang tak dimiliki manusia lainnya. Dengan kekuatan fisik yang dimilikinya, dia bisa membengkokkan bahkan mematahkan besi yang paling kuat. Dia juga bisa memutuskan rantai dan bisa menghancurkan tembok besar serta bangunan kuat dan megah. Dalam kitab Musyafaqatul Qulub karangan Al-Ghazali berkisah pada suatu malam di bulan suci Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat. Beliau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan Nabi Sam'un ini. Dikisahkan dengan memiliki kekuatan yang sangat kuat tersebut, Nabi Sam'un berperang melawan bangsa yang menentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sam'un bahkan tak takut melawan Raja Israel. Sang raja kemudian mencari cara agar sang nabi bisa dimusnahkan. Sang raja bahkan tak segan memberi hadiah besar kepada orang yang bisa menaklukkan Nabi Sam'un. Namun semua itu sia-sia belaka, sebab tak ada yang mampu mengalahkan Nabi Sam'un. Namun sang nabi dikhianati oleh istrinya yang dicintainya. Demi hadiah besar, sang istri berusaha mencari tahu kelemahan kekuatan sang nabi. Alhasil, Nabi Sam'un menceritakan kelemahannya. Rantai paling kuat sekalipun tak bisa menahannya karena akan bisa diputuskannya. Tapi jika tubuhnya diikat dengan rambut panjangnya, dia tak akan berdaya. Itulah kelemahan dari kekuatan sang nabi. Saat sang nabi tengah tertidur pulas, istrinya kemudian memotong rambutnya, kemudian mengikat tubuhnya hingga dia tak berdaya. Nabi Sam'un kemudian diserahkan kepada sang raja. Oleh sang raja, Nabi Sam'un disiksa dan dibutakan kedua matanya. Nabi Sam'un lantas berdoa sembari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia minta diberikan kekuatan agar bisa lepas dari belenggu tahanan. Doanya dikabulkan. Dia lantas menghancurkan istana sang raja dan semua orang kafir yang ada di sana termasuk istrinya. Dia kemudian berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berjuang selama 1000 bulan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menceritakan kisah Nabi Sam'un Ghazi alaihi salam yang berjuang fisabilillah selama 1000 bulan, salah satu sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Sam'un Ghazi alaihi salam." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam sejenak. Dalam diam tersebut, turunlah wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun khiyya hatta matla'il fajr. Malaikat Jibril alaihissalam datang dan mewahyukan kepada Rasulullah bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada kitab Qisasul Anbiya dikisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum sendiri, lalu bertanyalah salah seorang sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir di mana seluruh manusia dikumpulkan di alam mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing, masuk ke dalam surga. Ada seorang nabi yang dengan membawa pedang yang tidak mempunyai pengikut satupun, masuk ke dalam surga. Dia adalah Sam'un." Hal ini dipertegas dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Diperlihatkan kepada umat-umatku, lalu aku melihat seorang nabi bersama ar-rad atau sekelompok orang yang terdiri dari 3 atau sampai 10 orang, dan seorang nabi bersama seorang dan 2 orang, dan seorang nabi tidak ada bersamanya seorang pun." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang beriman, demikianlah kisah Nabi Sam'un Ghazi alaihi salam atau yang lebih dikenal dengan Samson atau Simpson. Semoga dari kisah ini dapat kita petik sebuah pelajaran di dalamnya. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله